pertemuan di Jeddah yang berlangsung pekan lalu, Pak. Apa saja hasil dari diskusi atau pembahasan dilakukan? Ya, ada beberapa hal yang dibahas pada pertemuan tersebut. Sebetulnya ada dua isu besar. Yang pertama tentang isu Palestina dan kedua tentang isu Suriah. Saya bisa elaborasi lebih lanjut. Pertama terkait dengan Palestina, sudah dikeluarkan keputusan sebuah resolusi negara-negara OKI. Pertama menekankan pentingnya kesatuan negara-negara OKI untuk terus mengawal gencatan senjata yang saat ini terus berlangsung. Dan juga negara-negara OKI menolak dengan tegas segala bentuk ataupun usulan yang terkait dengan upaya untuk mengusir rakyat Gaza dengan alasan, dengan preteks apapun. Nah, itu sangat penting. Kemudian negara-negara OKI juga menyambut baik rencana penyelenggaraan konferensi internasional rekonstruksi Gaza yang kemungkinan akan diselenggarakan di Mesir, di Kairo sebagai tindak lanjut dari pertemuan OKI ini. Kalau pertemuan sekarang kan itu dihadiri oleh sekitar 50 sekian negara OKI. 27 Menteri Luar Negeri OKI hadir di meeting minggu lalu. Dan nanti kita akan perluas. Kita akan menyelenggarakan International Conference tentang rekonstruksi Gaza yang akan melibatkan partisipasi dari masyarakat internasional secara lebih luas. Karena kita tahu bahwa rekonstruksi Gaza ini tentu tidak bisa dilakukan oleh negara-negara OKI saja misalnya. Kemudian negara-negara OKI juga kemarin menyambut baik rencana Palestina untuk membentuk sebuah komite administratif transisi di Gaza. Karena kita tahu bahwa memang dengan situasi sekarang ini dibutuhkan sebuah transitional government, administration di Gaza yang kita akan dukung pembentukannya. Oke, dan untuk mengetahui bagaimana dari hasil pembahasan tersebut bisa dikawal lebih lanjut dan menghasilkan hasil konkret, apakah dengan pertemuan internasional yang akan dilaksanakan Mesir tadi, Pak, menjadi salah satu solusi dan langkah berikutnya? Ya, sebetulnya kan bahwa sejak terjadinya konflik terakhir di Gaza, sejak bulan Oktober tahun lalu itu terlihat jelas bahwa ini bukan sebuah masalah yang bisa diselesaikan overnight, gitu. Bisa diselesaikan secara cepat. Namun dalam hal ini tentu yang perlu dilakukan oleh masyarakat internasional adalah konsistensi, endurance untuk memberikan dukungan dalam bentuk apapun kepada perjuangan bangsa Palestina. Bentuknya bisa macam-macam. Dari mulai bagaimana masyarakat internasional menekan Israel untuk segera mematuhi gencatan senjata. Atau bagaimana masyarakat internasional dapat membuat atau mengusulkan adanya sebuah pertemuan tingkat tinggi baik itu di forum multilateral seperti PBB atau di luar PBB untuk masalah rekonstruksi Gaza ataupun untuk masalah peace process di Middle East secara umum. Jadi banyak yang harus dilakukan, banyak yang perlu dilakukan, namun tentu dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan nyata dari warga Gaza serta Palestina itu sendiri. Tapi dalam pertemuan pada pekan lalu, Pak, apakah dibahas terkait dengan proposal yang diusulkan oleh Mesir yang disetujui oleh Liga Arab? Oh ya, jadi beberapa hari sebelum terjadinya pertemuan OKI tersebut memang ada pertemuan Liga Arab yang sudah mengendorse sebuah deklarasi Kairo yang antara lain berisi tentang usulan mengenai International Conference tersebut. Dan sekarang itu sudah di-endorse bukan lagi menjadi milik Liga Arab saja, tapi sudah menjadi usulan bersama dari negara-negara OKI untuk penyelenggaraan konferensi tersebut. Sehingga kita berharap dukungan dari masyarakat internasional dapat terkumpul, sehingga konferensi internasional tersebut dapat segera terselenggara. Tapi kan beberapa waktu lalu Amerika Serikat dikatakan menolak proposal tersebut. Sebenarnya seperti apa sih, Pak, kalau dari kacamata internasional? Ya, tentu masing-masing negara memiliki pandangan ataupun usulannya masing-masing mengenai bentuk dari rekonstruksi Gaza yang bisa dilakukan. Tapi kembali ke yang saya sampaikan tadi, untuk negara-negara OKI, termasuk Indonesia, yang paling penting itu ketika kita bicara masalah rekonstruksi pasca konflik, yang harus kita libatkan adalah warganya sendiri. Bentuk rekonstruksi seperti apa yang mereka butuhkan. Jadi upaya apapun, apabila tidak melibatkan warga setempat, percuma. Makanya dalam hal ini justru negara-negara OKI mempertanyakan usulan rekonstruksi yang tidak melibatkan warga Gaza sendiri, atau bahkan ada usulan yang seolah-olah
harus dipindahkan semua warga Gazanya, kemudian dilakukan sebuah rekonstruksi yang tidak melibatkan warga Gaza. Akan dibangun Riviera Timur Tengah bahkan. Well, itu versi mereka ya, dan tentu buat kita itu adalah sesuatu hal yang illogical, sama sekali tidak bisa diterima akal sehat dan tidak mencerminkan sebuah usulan yang matang yang harus memperhatikan kebutuhan kemanusiaan dari masyarakat yang terdampak. Sehingga itu yang kita tolak dengan tegas. Lalu apakah dengan adanya pertemuan lanjutan dengan partisipan yang lebih luas lagi nanti pada pertemuan Mesir berikutnya, ini juga akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana nanti nasib wilayah Palestina tersebut, Pak? Ya, betul bahwa ketika kita bicara masalah Gaza saat ini, terutama sesudah konflik yang berkepanjangan, tidak boleh dilupakan juga bahwa, terutama bagi Indonesia, bahwa bagaimanapun juga akar masalah dari seluruh kejadian saat ini adalah belum terwujudnya two-state solutions. Bagaimana kita ingin adanya dua negara yang berdampingan hidup secara damai dan mengakui hak-hak Palestina sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. Jadi selama akar masalahnya itu tidak diadres, tidak dibahas secara mendalam, kita khawatir bahwa hal ini bisa saja berulang. Sehingga betul bagaimana rekonstruksi Gaza itu pun harus diletakkan dalam sebuah kerangka yang terkait dengan upaya penyelesaian konflik di Timur Tengah, khususnya mengenai kemerdekaan